Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sukacita boleh melimpah sore hari ini, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau bawa ibadah kita sore ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini.
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain.
Betapa ini menjadi deklarasi iman kami, pujian dan ayat Dia Bapa, untuk kami bisa lebih dekat dengan Engkau, untuk kami lebih menikmati hadirat Tuhan, ada di pelataran Tuhan setiap hari, setiap saat Tuhan, untuk kami ada bersama Kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap kita boleh menaikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya sore hari
adalah harta kami yang paling berharga Tuhan. Ketika kami memilih Engkau, kami memilih yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan Yesus. Kau lebih dari segala buat kami ya Tuhan. Kami ingin lebih mengenal-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk sini. Ya, shalom saudaraku. Selamat sore. Kita ketemu lagi dalam ibadah Sunday Service pada hari ini ya saudaraku ya. Gimana kabar saudara pada hari ini? Luar biasa, baik-baik ya. Itu semua adalah kemurahan Tuhan buat kita. Kalau kita bisa mengatakan luar biasa. Kalau kita bisa mengatakan bahwa baik itu karena penyertaan Tuhan buat kita semua. Amin ya saudara ya. Baik, sore hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ya saudara ya. Daripada kita merenungkan nasib kita, lebih baik kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini ya saudara ya. Masih dalam tema The Fire and the Altar ya. Pada sore hari ini saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Membangun Mezbah. Kita baca dulu kitabnya ya saudara ya, di dalam Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Kejadian 12 ayat 6 sampai 8. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah. Ia mendirikan lagi di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah saudara, kita akan belajar pada sore hari ini, apa itu mezbah? Apa itu membangun mezbah? Mezbah itu apakah dari bahasa Sumatera sana? Air bah begitu? Bukan ya saudara. Horas bah, habis beras makan gabah. Bukan ya saudaraku ya. Di dalam perjanjian lama, Abraham tuh sering membuat mezbah untuk Tuhan, saudara. Ketika ia masuk tanah perjanjian, ketika ia di Betel, tadi dikatakan ya, ketika ia di Hebron, ia mendirikan mezbah kepada Tuhan. Jadi mendirikan mezbah itu adalah respon Abraham, saudara. Respon Abraham yang biasa ia lakukan, sehingga itu menjadi gaya hidup bagi Abraham untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Menjadi gaya hidupnya ya. Membangun mezbah adalah respon Abraham terhadap janji-janji Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk meninggalkan kenyamannya dia. Untuk meninggalkan rasa aman yang sudah dia rasakan gitu ya. Masuk ke dalam panggilannya Tuhan. Walaupun apa yang Tuhan janjikan, apa yang ada di depan dia adalah sesuatu yang belum pasti, belum jelas. Ya. Nah coba kita bayangkan kalau kita seperti Abraham itu seperti apa saudaraku. Kita lagi enak-enak buka usaha, buka resto gitu ya. Kok Tuhan memanggil kita dalam pelayanan. Kita sudah mempersiapkan diri untuk belajar ke Cina misalnya saudara ya, ke luar negeri. Kok Tuhan minta kita melayani di tempat ini misalnya. Tentu mungkin gak mudah ya saudara ya, kalau Abraham bisa merespon dengan baik kalau kita baca ini ya. Nah rasanya bagi kita mungkin sulit ya saudara ya. Tetapi Abraham merespon dengan mendirikan mezbah, menyembah Tuhan. Itulah artinya
kenapa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya? Mezbah pada zaman Abraham bukan hanya sekedar tumpukan batu ya. Memang pada saat itu batu-batu ditumpuk, kemudian ada kayu dan Abraham mempersembahkan korban bakaran di situ ya saudara ya. Kambing domba dipersembahkan kepada Tuhan. Dan asapnya itu, apinya itu sampai kepada Tuhan. Tetapi artinya juga adalah mezbah adalah sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan saudara ya. Tempat simbol kehadiran Tuhan. Juga mezbah itu pada zaman Perjanjian Lama melambangkan tempat untuk mempersembahkan korban. Juga bukti tanda perjanjian Allah dengan manusia. Seperti cerita Nabi Nuh, mungkin saudara tahu, begitu keluar dari Bahtera, Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nuh mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dan Tuhan membuat tanda dengan Nuh. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan membinasakan lagi manusia dengan air hujan. Maka akhirnya Tuhan memberikan tanda berupa pelangi. Ya, mungkin di zaman itu Nuh dan keluarnya belum pernah lihat pelangi saudara. Karena memang mungkin belum terjadi ya, menurut saya itu belum terjadi. Meskipun pada masa penciptaan dunia ini, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan langit dan bumi termasuk pelangi, saya yakin seperti itu sih. Cuma pada saat itu, barangkali manusia baru pertama kali melihat pelangi itu di situ. Tapi itulah tanda perjanjian antara Tuhan Allah dengan Nuh pada saat itu. Ya. Nah, mezbah itu bisa diartikan sebagai hidup yang terhubung dengan Tuhan. Ya saudara ya, hidup yang terhubung dengan Tuhan, hidup yang connect dengan Tuhan. Lalu membangun mezbah, bisa diartikan bahwa membangun mezbah itu adalah hidup yang terus terhubung dengan Tuhan. Yang terus connect dengan Tuhan. Terkonek dengan apa saudaraku? Dengan doa, ya, dengan penyembahan kita, dengan ketaatan kita. Mezbah itu selalu berbicara tentang penyembahan dan pengorbanan saudaraku ya. Apa sih yang kita korbankan di dalam mezbah Tuhan ini? Tentu yang ada pada kita ya. Waktu kita, uang kita, kehidupan kita saudara. Itu dipersembahkan untuk Tuhan. Meskipun Abraham tidak selalu mengerti apa yang menjadi janjinya. Tetapi Abraham tetap melakukan penyembahan dan pengorbanan. Itu adalah respon yang selalu Abraham lakukan. Sebenarnya kalau saya lihat juga sebenarnya ada kemiripan ya saudara ya antara Abraham dengan kita saudara. Abraham pun sama, dia tidak selalu mengerti apa akan janji Tuhan. Untuk apa dia disuruh keluar dari negaranya dan ke tanah yang dia tidak ketahui. Sama kan dengan kita pun kadang-kadang gak ngerti ya apa sih maksud Tuhan, janji Tuhan buat kita semua. Keadaan sedang sulit, masa Tuhan berkata bahwa kita tidak akan berkekurangan. Ya saudara ya, keadaan sedang serba mahal, tetapi Tuhan berjanji kita akan dicukupkan gitu loh. Itu sesuatu yang kita gak ngerti sebetulnya ya. Nah persamaannya kita dengan Abraham tuh sama-sama gak ngerti. Cuma perbedaannya saudara ya, saya catat di sini, Abraham itu meresponnya dengan penyembahan dan pengorbanan. Meskipun tidak mengerti ya saudara ya, tetap dia mendirikan mezbah, dia taat kepada Tuhan. Sedangkan kita, respon kita gimana saudara? Kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, seringnya kita ya sudahlah stop aja gitu ya. Kita baca Alkitab, apalagi baca Alkitab misalkan imamat bilangan pastor. Aduh sesuatu yang bikin pusing ya saudara ya. Kitab ratapan, apa itu kitab ratapan? Kitab Wahyu. Wah ngeri, karena isinya penuh dengan akhir zaman, keadaan akhir zaman, antikristus dan sebagainya ya Tuhan. Nah kita malah tidak melakukannya, tidak merespon apa-apa, malah kita berhenti melakukan hal yang lain ya saudara ya. Atau kita pura-pura gak tahu aja gitu, ketika kita harus melakukan kebenaran ya saudara ya. Oleh karena itu tujuan dari firman Tuhan ini adalah
mengajak kita semua untuk melakukan penyembahan dengan sikap hati yang benar ya saudara ya. Untuk melakukan penyembahan dengan sikap hati yang benar untuk menjadi selaras dengan janji-janji Tuhan saudara ya. Baik, ada dua hal saja yang akan saya bagikan buat saudara. Bagaimana sih penyembahan yang benar itu menurut Alkitab ini? Yang pertama, ya, penyembahan didasari oleh pengenalan saudara. Pengenalan akan Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 7, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menempatkan diri kepadanya. Saudara, banyak orang menyembah kepada Tuhan, tetapi tidak semua mengenal Tuhan ya saudara ya. Padahal penyembahan sejati itu tidak lahir dari musik yang bagus, suasana atau emosi kita. Pastor pernah mengatakan bahwa kalau berdasarkan suasana atau emosi, ya sudah selesai. Tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Bukan tergantung pada keadaan, tetapi tergantung daripada pengenalan yang benar akan siapa Tuhan itu bagi kita, saudara ya. Amin ya. Siapa Tuhan itu bagi kita, saudara ya. Orang yang mengenal Tuhan akan percaya dan akan menyembah Tuhan. Waktu orang itu mengenal Tuhan, tumbuh kepercayaan dalam dirinya. Ingin tahu lagi siapa sih Tuhan itu. Dari percaya, tumbuh lagi akhirnya dia menyembah kepada Tuhan. Jadi dari pengenalan, naik kepada kepercayaan. Dari percaya, dia naik kepada menyembah Tuhan itu saudara ya. Kita rasanya tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhan yang tidak kita kenal ya saudara ya. Betul ya. Lalu kalau ditanya orang, kita di sini mau menyembah siapa? Terus kita jawab, nggak tahu misalnya. Itu sesuatu yang konyol mungkin ya. Lalu ngapain kita ke sini? Bukankah kita beribadah di tempat ini untuk kita lebih kenal Tuhan kita? Untuk kita lebih tahu hatinya Tuhan kita. Ya saudara ya. Tanpa pengenalan yang benar, penyembahan itu hanya menjadi rutinitas agamawi saja. Betul saudara, kita hanya datang jam 4, kita hanya duduk, menyanyi, mendengar firman Tuhan, mendengarkan agenda-agenda yang dibacakan. Sudah itu kita pulang. Kita enggak dapat apa-apa. Kita enggak mengenal siapa yang kita sembah. Lebih baik memang kita di rumah saja. Daripada datang ke sini tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Ya. Banyak orang ke gereja bukan untuk bertemu dengan Tuhan saudara. Tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka beragama. Tuhan tidak tertipu ya saudara ya, tetapi sebetulnya mereka sedang menipu dirinya sendiri. Saya ambil contoh di sini Daud. Daud ini bisa menyembah dalam segala keadaan saudara. Karena ia mengenal Tuhan itu sebagai gembalanya dia, sebagai penolongnya. Ketika di padang rumput, menjaga kambing ternak domba yang hanya 2-3 ekor saja, Daud bisa menggembalakan dengan sambil menyembah Tuhan saudara ya. Daud ini memang mahir bermain kecapi ya, Alkitab menulis bahwa dia mahir bermain kecapi. Jadi bisa dibayangkan pada saat sedang menggembalakan kambing domba, Daud pun tetap memuji Tuhan dengan kecapinya. Banyak ya kita lihat di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud, seperti mungkin lagu-lagunya Tuhan adalah gembalaku. Itu lagu Mazmur Daud yang terkenal ya saudara ya. Menggambarkan bahwa Tuhan bagi Daud itu adalah gembalanya dia, penolongnya dia. Pada saat dia menghadapi singa dan beruang, Daud menghadapinya. Menghadapi Goliat, Daud menghadapinya dengan nama Tuhan. Sehingga Daud bisa membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Ketika jadi raja pun dia tetap memuji Tuhan saudara. Banyak juga mazmur yang dia tulis yang berisikan tentang penyembahannya, tentang kegelisahan hatinya karena dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya bangsa-bangsa lain. Daud banyak menulis di situ. Tetapi juga ada mazmur yang berbicara tentang pengagungan Tuhan, berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ya. Bahkan pada saat Daud jatuh dalam dosa pun,
Daud tetap datang kepada Tuhan dan bertobat, saudara. Yang kedua ini saya memberi contoh, Abraham sendiri, saudara. Abraham ini dikatakan memang membangun mezbah banyak ya, karena ia mengenal Tuhannya sebagai Allah yang setia, Allah yang penyedia buat Abraham. Allah yang setia dengan kehidupannya, janji-janjinya kepada Abraham meskipun Abraham tidak mengerti. Abraham pun memberikan respon dengan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga Allah memang menjamin kehidupannya dia. Alkitab pernah menulis bahwa Abraham ini salah satu orang kaya pada saat itu loh saudara. Ya, karena Allahnya dia kenal Allahnya sebagai Allah yang setia dan Allah yang penyedia. Lalu bagaimana dengan kita nih saudara ya? Bagaimana dengan kita? Sebagai siapakah kita mengenal Tuhan kita saudara? Seberapa kenal kita dengan Tuhan kita saudara? Oleh karena itu saya mengajak kenalilah Tuhan kita itu sebagai gembala, sebagai Bapa, sebagai Raja, sebagai penolong dalam kehidupan kita ya saudara, amin ya. Karena memang dialah Bapa kita. Tanpa dia sebetulnya dalam hidup kita ini hanya berjalan dengan hampa sebenarnya, kalau boleh saya katakan itu. Tanpa ada perlindungan Tuhan apa-apa gitu loh. Semakin kita mengenal Tuhan akan semakin dalam penyembahan kita saudara. Dan semakin total penyerahan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, penyembahan yang sejati tidak dimulai dari mulut saudara, tetapi dari hati. Dari hati yang mengenal Tuhan. Kalau hatinya memang mengenal Tuhan, maka dari mulutnya akan keluar puji-pujian saudara. Akan keluar kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu bangunlah ya saudara ya, bangunlah hubungan pribadimu dengan Tuhan dengan cara intim dengan Tuhan saudara. Seperti kalau boleh saya contohkan pasangan suami istri itu kan punya hubungan intim ya, hubungan pribadi. Yang mereka hanya boleh mereka yang melakukan dan menikmatinya. Jadi hubungan intim itu boleh saya bilang seperti itulah dengan Tuhan. Kita hanya berdua aja. Tidak ada yang lain, tidak ada gangguan-gangguan yang lain. Oleh karena itu intim dengan Tuhan artinya masuklah ke dalam kamarmu. Intimlah dengan Tuhan tanpa harus diganggu oleh yang lain. Tentu kita kan gak mau juga ya. Pada saat kita sedang berhubungan pribadi diganggu misalnya. Sama dengan Tuhan saudara, seperti itu. Demikian pula hidup dengan Tuhan yang harus dibangun dengan intim ya saudara ya. Mesra tanpa dihalang-halangi oleh banyak gangguan. Amin ya. Hal yang kedua, ya, ini saya tulis ini penyembahan dibangun oleh kedekatan. Kalau tadi oleh pengenalan akan siapa Tuhan kita, yang kedua ini penyembahan dibangun oleh kedekatan. Kedekatan dengan apa nih saudara? Di dalam Kejadian 12 ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Abraham itu membangun sebuah kedekatan saudara. Di mana kedekatannya? Kemanapun dia pergi, di situ Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan, saudara. Justru di situlah terjadi penyembahan. Bagaimana dengan kita, saudara? Pada saat kita ke kantor, pada saat kita ke toko, pada saat kita mengunjungi saudara kita, apakah kita juga membangun mezbah di sana, saudara? Seperti Abraham. Karena kalau Abraham, kemanapun dia pergi, kemanapun Tuhan tunjuk, di situ dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan, saudara. Orang-orang di dalam perjanjian lama tidak hanya sekali saja mendirikan mezbah ya Tuhan. Tidak hanya sekali saja mendirikan mezbah. Mezbah didirikan sebagai tempat perjumpaan antara manusia dengan Allah. Bukan hanya Abraham, tetapi keturunan Abraham seperti Ishak, Yakub pun juga mendirikan mezbah bagi Tuhan, saudara. Bukan sebagai suatu kebiasaan, tetapi merupakan bagian dari ritme kehidupan mereka, saudara, untuk mengejar kedekatan dengan Tuhan.
Saya tulis di sini, kata mengejar di sini diartikan ada usaha yang dilakukan ya saudara ya. Ada actionnya, jadi nggak pasif begitu ya. Jadi kita selalu berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Penyembahan tidak dibangun melalui rutinitas saudara, tetapi melalui kedekatan dengan Tuhan. Seberapakah kita dekat dengan Tuhan saudaraku? Apakah kalau ada perlunya aja nih saudaraku nih ya? Dalam Mazmur 73 ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mazmur ini ditulis oleh Asaf saudara ya. Dia seorang keturunan Lewi, dari keturunan Lewi. Jadi Asaf ini adalah pemimpin pujian pada zaman Daud pada saat waktu itu ya. Kita harus belajar dari Bani Asaf ini juga saudara, bahwa Bani Asaf pun suka begini, aku suka dekat kepada Tuhan gitu. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan. Kalau enggak kepada Tuhan, kita menempatkan kepada siapa saudara? Kemarin pastor sudah menjelaskan bahwa kalau kita tidak menaruh pengharapan kita, kekuatan kita kepada Tuhan, berarti kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan diri kita sendiri terbatas sekali ya saudara ya. Terbatas dan itu pun bisa salah gitu saudara. Tetapi hanya kepada Tuhan Allah saja, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mezbah ini menjadi titik temu antara manusia yang serba terbatas dengan Tuhan yang tidak terbatas saudara. Dengan Tuhan yang unlimited. Ya, melalui penyembahan kita menyatakan bahwa kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, apakah kita bisa mengetahui dengan baik tentang seseorang kalau kita tidak dekat dengan orang tersebut saudara? Kita bisa cerita banyak ke orang-orang bahwa si A ini orangnya seperti ini, tanpa kita dekat saya pikir nggak bisa ya. Kita malah jadi gosip itu namanya. Seperti kalau kita mau dekat dengan Pastor Ismi, orang taunya Pastor Ismi itu kan judes mungkin gitu ya, galak gitu ya. Tapi coba saudara setiap hari bergaul dengan Pastor Ismi. Saudara akan diajak angon setiap hari, menemani brownies dan osil. Saudara akan tahu nanti bahwa memang Pastor Ismi itu begitu. Penuh ceria gitu ya, apa-apa ketawa gitu, penuh dengan sukacita. Nah, karena kita tidak bergaul setiap hari, maka kita nggak tahu siapa itu Pastor Ismi. Demikian juga dengan Tuhan ya saudara ya. Lalu bagaimana nih kalau tadi kita katakan kita kepada Tuhan, sekarang bagaimana, saya mau ceritakan bagaimana Tuhan kepada kita saudara, respon Tuhan kepada kita. Ternyata juga luar biasa respon Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya, saudara. Kenapa Tuhan dekat kepada kita? Karena Tuhan mengerti dan Tuhan merasakan kesusahan kita, saudara. Ya, ternyata Tuhan itu tidak jauh dari kita saat kita lemah. Bukan seperti pikiran kita bahwa pada saat kita jauh maka Tuhan pun jauh. Enggak, saudara. Justru Tuhan tuh ingin menolong kita, justru Tuhan tuh ingin dekat dengan kita. Kitanya aja yang suka menjauh dari Tuhan, bahkan kita tuh lari dari Tuhan saudara ya. Kita lebih memilih untuk kompromi dengan dunia ini. Padahal tangan Tuhan tuh selalu terbuka buat kita. Bahkan dia berkata kepada kita, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Ya, tapi kita kok lebih memilih untuk kompromi, untuk lari dari Tuhan. Karena mungkin kita pikir jawaban Tuhan itu pasti lama. Kita butuhnya sekarang, gitu ya. Nah, masihkah gitu saudara ya? Masihkah kita ragu kepada Tuhan sehingga kita tuh tidak mau menyembah Tuhan saudara? Tuhan sudah menunjukkan responnya buat kita. Tetapi kita malah menjauh dan lari daripada Tuhan. Sebagai
kesimpulan, saudara. Mezbah itu bukan hanya sekedar tempat, saudara ya. Bukan hanya sekedar batu yang ditumpuk, kemudian Abraham membakar korban bakaran. Bukan ya saudara ya. Diartikan bahwa mezbah adalah hati kita. Ya, hati yang memilih Tuhan setiap hari, setiap saat saudaraku. Ya. Di mezbah kita belajar untuk menyerahkan ego kita. Kita belajar untuk menyerahkan dosa kita. Kita belajar untuk menyerahkan luka kita, kekecewaan kita kepada Tuhan. Kita belajar menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan saudara. Lalu menggantinya dengan kehendak Tuhan. Seperti Abraham yang tidak hanya membangun mezbah pada saat keadaan baik-baik saja ya saudara ya. Tidak. Tetapi pada saat dia tidak mengerti pun dia membangun mezbah saudara. Mezbah dibangun bukan karena semuanya jelas ya saudara ya, bukannya. Tetapi justru karena pengenalan dan kedekatan kita kepada Tuhan, kepada pribadi yang memegang masa depan kita saudara. Hari ini Tuhan tidak mencari mezbah yang dari batu saudara. Tetapi dia mencari mezbah di dalam hati kita. Amin. Mungkin mezbahmu sudah lama runtuh, sudah lama hancur oleh karena kesibukan kita, karena kekecewaan kita. Tetapi ada kabar baiknya saudara. Kabar baiknya adalah mezbah itu bisa dibangun kembali mulai hari ini saudara. Mulai hari ini perbaikilah pengenalanmu dan kedekatanmu dengan Tuhan secara intim ya saudara. Waktu doa-doa yang khusus kita perlu adakan. Saya bercerita sedikit ya saudara ya. Saya dengan Cikesia itu pernah akhirnya karena jam tidurnya berbeda ya saudara. Jadi kita doa masing-masing saudara. Tadinya kita udah doa sama-sama, berdoa sama-sama, tapi karena saya tuh sebenarnya pengen cepet tidur. Jadi kalau udah jam 10 tuh pengen cepet tidur, doa dulu, tapi lain dengan Cikesia ya. Jadi akhirnya kita doa masing-masing saudara. Enggak kebetulan pastor kasih saya bahan ini buat kita semua, juga buat saya. Saya mulai memperbaiki saudara. Beberapa hari yang lalu kita mulai doa bersama. Kita berdoa buat saudara semua. Kita berdoa buat anggota iCare kita. Kita berdoa buat gereja kita ini saudara. Kita berdoa buat gembala kita. Kita berdoa buat para pastor yang ada di sini dan para leader yang ada di sini saudara. Terakhir barulah kita berdoa untuk anak-anak kita. Barulah kita berdoa untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan juga merubah hidup saya. Banyak yang kita doakan karena memang kita harus dukung ya saudara ya. Kita harus berdoa karena dengan doa itu kita semua dikuatkan loh saudara. Seperti kalau hari Senin saudara ya itu saudara kita bersaksi ya. Itu kesaksiannya juga menguatkan kita semua loh saudara. Saat Tuhan menolong dia, kita juga kan dijanjikan akan ditolong oleh Tuhan. Selama kita juga memang berharap pada Tuhan gitu loh. Bagaimana proses seseorang menunggu jawaban Tuhan dengan sabarnya sampai Tuhan memberikan jawaban. Gitu. Itu adalah kesaksian yang menguatkan kita semua. Ya. Jadi mezbah itu bisa dibangun kembali mulai hari ini saudara ya. Ini ada satu gambar saudara. Berdoalah bukan karena banyak yang harus kita minta saudara. Tetapi karena banyak yang harus disyukuri. Amin. Gak terhitung penyertaan Tuhan buat kita loh saudara. Dari pagi sampai detik ini sudah banyak penyertaan Tuhan buat kita, betul gak saudara? Saudara ada di tempat ini bukan karena Tuhan, penyertaan Tuhan dari mana? Ya, kita bisa bernyanyi, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa membuka hati kita untuk firman Tuhan, itu karena Tuhan yang gerakkan kita semua saudara ya. Oleh karena itu, berdoalah bukan hanya untuk yang banyak yang diminta, tetapi karena banyak yang harus kita syukuri karena kebaikan Tuhan.
buat kita semua. Ya. Penyembahan yang tulus dengan hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Ketika mezbah dibangun Tuhan, hadirat itu turun Tuhan. Dan api Tuhan itu menyala. Amin. Hidup kita diubahkan. Mari kita kembali membangun kembali mezbah kita. Karena dari situlah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan itu dimulai, saudara. Amin ya. Kita akan angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan kita, saudara. Saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara, membangun mezbah seharusnya bukanlah keharusan ya saudara, tetapi adalah kehausan. Itu adalah dahaga kita akan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat dengan Tuhan, orang itu tuh pasti mempersembahkan korban saudara. Karena dia ingin memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada dirinya. Mezbah adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami perubahan. Amin saudara. Ada hidup yang baru. Mengalami janji-janji Tuhan saudara. Bangunlah mezbah doamu setiap hari. Intimlah dengan Tuhan karena mezbah adalah hubungan yang intim saudara. Penyerahan total. Itu adalah doa penyembahan kita kepada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kompromi, Tuhan rindu kita untuk kembali membangun mezbah kita saudara. Tempat di mana kita bisa mengenal hatinya Tuhan dan mengalami hadiratnya. Amin ya saudara ya. Mari kita angkat pujian ini. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita akan beri semua limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa
Dan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sadarkan di altarnya. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Di altar-Mu kami menerima anugerah-Mu Tuhan. Di altar-Mu kami dibebaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ampunilah kami Tuhan bila selama ini kami jauh daripada Engkau. Kami tidak membangun mezbah kami Tuhan. Hari ini kami mau datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau biarlah hidup kami ini menjadi mezbah yang hidup bagimu Tuhan. Tempat di mana nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengenal Kau dengan baik dan benar. Kami selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ketika mezbah dibangun, api Tuhan turun Tuhan. Hidup kami dipulihkan. Iman kami menjadi kuat kembali Tuhan. Untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi kesaksian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ikuti teladan-Mu Tuhan yang senantiasa bertelut dan berdoa dan berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, bawalah damai sejahtera, bawalah sukacita, bawalah pemulihan, kesembuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, tetapi teruslah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan dirikanlah mezbah bagi Tuhan dimanapun kau berada, maka Ia akan bertindak bagimu. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua orang yang percaya, kita semua yang percaya untuk mendirikan mezbah, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.